Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, masih bersama channel YouTube Maguru Margomulyo Guyub Rukun. Nah, kali ini kita coba mereview sebuah buku yang berjudul Peta Budaya Trenggalek 2016. Meskipun buku ini saya susun bersama teman-teman tahun 2016, karena waktu itu kebetulan saya masih menjadi Ketua Dewan Kesenian Trenggalek pengurus harian. Kami ditugasi untuk mendata seni budaya yang ada di Trenggalek, dan kami menyebar beberapa tim di 14 kecamatan. Maka hasilnya kemudian adalah buku ini. Nah, buku ini setebal 410 halaman. Isinya adalah seniman Trenggalek itu siapa saja, komunitas seni Trenggalek itu apa saja, ada di mana saja, kecamatan-kecamatan dan desa-desa lingkupnya, semua terdata di sini. Bukan hanya seni tayub, bukan hanya seni musik, bukan hanya seni sastra, termasuk mungkin juga seni islami seperti hadroh ya. Nah, ini ada beberapa data yang kemudian kami himpun. Jadi ini istilahnya adalah directory book atau buku direktoris. Jadi buku yang disusun untuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang apa, siapa, di mana. Jadi kalau kawan-kawan misalnya duwe gawe terus pengen nanggap elektron misalnya ya, nanggap musik campursari plus penyanyinya. Jadi di buku ini itu sudah lengkap. Misalnya pengen penyanyi jenenge sopo, ada alamatnya, tinggalnya di mana, bahkan nomor kontaknya itu ada, tinggal mengkontak melalui buku ini. Pelajaran yang bisa kita petik kawan-kawan dari buku ini, saya pikir adalah bahwa tampaknya kita juga perlu juga ya memetakan sejauh mana kekayaan kesenian dan kebudayaan di desa kita sendiri, yaitu Desa Margomulyo. Seperti kita lihat, saya pikir seni-seni tradisi, baik yang bersifat mantra atau berbau adat itu kan masih kental, karena bagaimanapun peninggalan leluhur kita masih lestari, seperti tradisi selamatan, tradisi amin-amin, tradisi nyambung tuwuh. Saya pikir itu juga harus kita pahami sebagai sebuah kekayaan lokal kita, karena setiap aspek baik situs maupun event atau kegiatan budaya itu pasti memuat banyak hal ya. Misalnya kalau kita bicara nyambung tuwuh, di sana ada aspek kuliner, misalnya ayam kemudian digenemi, atau mungkin ayam diingkung atau istilahnya lodo. Ada juga berbagai kuliner tradisional, entah itu namanya jongkong, mule metri, entah itu namanya sekul suci ulam sari. Dan dia juga melibatkan kekayaan lokal bernama tanaman ya. Ada daun-daunan, ada tanaman-tanaman yang kemudian dihadirkan. Yang menarik lagi adalah sebenarnya aspek mantra. Jadi ucapan-ucapan berbau sastra yang menarik di sini kawan-kawan. Misalnya saya sendiri bertanya sejauh mana nanti misalnya kelestarian tradisi lokal ini. Misalnya coba kita hitung di desa kita, di tiap-tiap kampung, di tiap dusun, di tiap dukuh, dan tiap RT, itu sudah ada berapa orang yang bisa ngajat nih. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kalau kita berpikir tentang peta budaya, sebenarnya kita harus memetakan potensi-potensi yang tertinggal yang kira-kira bisa kita gunakan untuk melestarikan kekayaan budaya kita. Kalau memang potensinya terancam untuk punah, maka kemudian ini adalah tugas kita semua, terutama pemerintah desa, terutama tokoh-tokoh, dan kita semua untuk membuat pelestarian kebudayaan itu bisa terjamin. Misalnya ya, coba nanti kita adakan acara pelatihan ngajat nih. Nah, ini anak-anak muda yang sekarang tampaknya sudah mengarah pada era milenial, ini tampaknya juga perlu juga dikaderisasi menjadi calon-calon pengganti para pini sepuh sing tukang ngajat nih. Nah, seperti itu. Yang menarik lagi, saya pikir di Desa Margomulyo juga masih terdapat ya seni-seni pentas. Yang kentara itu saya seringkali melihat misalnya istighosah
atau kemudian sholawatan. Di sana juga ada aspek-aspek kesenian yang kental. Ada hadrah, ada musik, ada nyanyian-nyanyian, puja-puji terhadap Nabi, terhadap Tuhan. Nah, ini harus kita lestarikan karena itu adalah bagian dari kekayaan desa kita. Buku Peta Budaya Trenggalek ini tentu saja juga ada nama-nama seniman dari Margomulyo ya. Ini misalnya nama Pak Tholib, seniman Margomulyo yang beralamatkan di Margo Templek. Ini adalah perupa luar biasa, baik perupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada juga Nana Pak Nanang Musafa. Ini sastrawan, penulis cerpen, juga penulis, beliau juga guru. Ada juga nama Koirul Masruri. Ini pustakawan, juga sastrawan, juga pernah menulis cerpen. Dia tinggal di Margomulyo Petung. Juga nama-nama lain yang bisa dilihat dari buku ini ya. Di buku ini saya juga nemu grup Hadrah Jabaltar ya, seni musik Islami. Ini tercatat grup Hadrah Jabaltar ini juga berasal dari desa Margomulyo, diketuai oleh Pak Sidik. Tentu adalah sosok yang sangat kita kenal karena beliau adalah ketua Suriah NU desa Margomulyo.